Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya video kemarin terkait tentang membedah kisi-kisi terbaru ya edaran Menpan RB terkait untuk P3K perawat. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai kisi-kisi mengenai perawat ahli pertama atau yang formasi nurse. Nah, di video kali ini kita akan membedah kisi-kisi terbaru mengenai kompetensi umum untuk formasi perawat terampil atau teman-teman yang D3 keperawatan. Oke, sebelum kita masuk menyimak materinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan video di kesempatan kali ini. Oke, jadi sesuai edaran terbaru ya dari Menpan RB terkait tentang kisi-kisi kompetensi umum untuk yang perawat terampil atau yang D3 itu ada 3 poin. Yang pertama terkait tentang komunikasi terapeutik, yang kedua ada promosi kesehatan, dan yang ketiga ada penggunaan APD pada pasien untuk mencegah resiko cedera. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu dari ketiga poin ini. Oke, kita awali dari poin pertama yaitu mengenai komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi merupakan aspek terpenting yang harus dimiliki oleh perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Perawat sebagai petugas yang selalu berhubungan dengan pasien harus memiliki banyak keterampilan. Nah, salah satunya yaitu adalah terkait tentang keterampilan interpersonal, yaitu keterampilan berkomunikasi dengan pasien. Nah, nanti akan ada yang lebih spesifik, yaitu mengenai komunikasi terapeutik. Nah, apa itu? Yaitu adalah merupakan suatu bentuk interaksi yang terencana dan tidak akan berlangsung dengan sendirinya. Komunikasi terapeutik harus direncanakan dan dipertimbangkan dan dilaksanakan secara profesional oleh seorang perawat. Nah, jadi komunikasi terapeutik ini juga merupakan tindakan yang dilakukan secara profesional ya, berarti harus ada beberapa aturan yang harus kita lakukan atau kita persiapkan untuk melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien atau klien kita. Nah, di sini ada beberapa isi dari komunikasi terapeutik ya, misalnya tentang diagnosa penyakit, kemudian ada manfaat urgensinya tindakan medis, kemudian resiko, komplikasi yang mungkin dapat terjadi, prosedur alternatif yang dapat dilakukan, konsekuensi yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis. Kemudian juga bisa disampaikan terkait tentang prognosis penyakit, dampak yang ditimbulkan dari tindakan medis, serta keberhasilan atau ketidakberhasilan dari tindakan medis tersebut. Nah, jadi intinya kita memberikan pemahaman kepada pasien supaya pasien itu mengerti terkait tentang tindakan yang akan diberikan kepada dirinya. Komunikasi terapeutik ini juga bisa mengembangkan ya hubungan interpersonal antara pasien dan juga perawat. Nah, sehingga perawat mempunyai kemampuan khusus dan harus memperhatikan setiap interaksi dan tingkah laku nonverbal. Ada beberapa tahapan dalam melakukan komunikasi terapeutik. Ya, ada yang pertama diawali dari fase prainteraksi ya, atau fase persiapan. Kemudian masuk fase orientasi, fase kontrak waktu, fase perkenalan, fase termasuk dalam terkait BHSP ya, bina hubungan saling percaya, itu semuanya ada di fase orientasi. Kemudian masuk ke fase kerja atau fase intinya. Dan terakhir adalah fase terminasi. Fase terminasi biasanya juga bisa diisi dengan terkait tentang evaluasi terkait tindakan yang sudah kita lakukan. Apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai target atau belum. Itu juga bisa masuk di fase terminasi. Atau juga terkait tentang rencana selanjutnya. Nah, itu juga bisa disampaikan pada fase terminasi. Oke, kemudian tujuan dari komunikasi terapeutik ada 4 aspek ya. Yang pertama, penerimaan diri dan peningkatan terhadap penghormatan diri.
Yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain. Yang ketiga yaitu adalah peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realitas. Dan yang keempat yaitu rasa identitas personal yang jelas dan meningkatkan dari integritas diri. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari komunikasi terapeutik. Oke, sekarang kita coba langsung ke latihan soalnya. Oke, saat Anda berkomunikasi dengan pasien, Anda akan membina hubungan saling percaya, kontrak waktu dan tempat, serta menjelaskan tujuan dari komunikasi. Hal yang Anda lakukan adalah strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik, yaitu pada fase apa? A. Terminasi, B. Prainteraksi, kemudian orientasi, kerja, atau interaksi. Nah, tadi di materi sebelumnya sudah sempat disinggung ya terkait adanya beberapa fase. Ada 4 fase dalam melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama diawali dari fase prainteraksi, kemudian dilanjutkan dengan fase orientasi, kemudian yang ketiga ada fase kerja, dan diakhiri dengan fase terminasi. Oke, kita kembali ke kasus ini. Nah, di kasus ini disebutkan ini Anda akan membina hubungan saling percaya ya, berarti pada tahap BHSP, kemudian terkait tentang adanya kontrak waktu dan tempat. Nah, serta menjelaskan tujuan dari komunikasi. Nah, oke ya, saya rasa sudah bisa menebak ini termasuk dari fase C, yaitu adalah orientasi ya, karena terkait tentang BASP, kemudian kontrak waktu, kontrak tempat, menjelaskan tujuan, itu adalah masuk di orientasi. Nah, setelah itu sudah tersampaikan semuanya dan pasien menyetujui, maka kita bisa lanjut ke fase kerja. Oke, jadi jawaban yang benar di sini adalah yang fase orientasi. Oke. Oke, selanjutnya, saudara adalah seorang perawat. Ketika Anda ke pasien, Anda berkomunikasi dengan sadar dan bertujuan untuk penyembuhan klien. Kegiatan yang saudara lakukan ini dinamakan A. Interview, B. Wawancara, C. Berdebat, D. Negosiasi, atau E. Komunikasi terapeutik. Nah, ya, jadi yang bisa kita garis bawahi di soal ini adalah, nah di sini ya, Anda berkomunikasi dengan sadar. Adanya kata komunikasi dengan sadar dan tujuannya adalah untuk penyembuhan klien atau proses kesembuhan dari pasien atau klien. Maka jelas ya, maka jawabannya adalah yang opsi E, yaitu adalah yang komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Salah satunya kita sebagai perawat, yang tujuannya adalah untuk proses kesembuhan dari pasien. Oke, kita masuk ke materi yang poin kedua, yaitu terkait tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya ya untuk memberdayakan perorangan, kelompok, dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, serta mengembangkan iklim yang mendukung. Dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat. Oke, ada juga pengertian lainnya mengenai promosi kesehatan, yaitu adalah pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang direncanakan untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Oke, kemudian upaya promosi kesehatan dalam hal ini pendidikan kesehatan yaitu sebenarnya sangat bermanfaat ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan keluarga. Jadi promosi kesehatan ini juga merupakan tindakan yang penting untuk dalam hal peningkatan dari status kesehatan. Di lingkungan puskesmas misalnya ya, upaya promosi kesehatan lebih ditekankan daripada di rumah sakit.
Sebagai contoh, misal perawat di komunitas, nah menyikapi dan menindaklanjuti adanya perilaku masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang selalu melakukan BAB di sungai, sehingga mengotori dan mencemari sungai yang menjadi sumber air bersih keperluan masyarakat setempat. Nah, di sini peran perawat komunitas itu juga penting terkait tentang mempromosikan kesehatan atau memberikan edukasi kesehatan terkait untuk merubah perilaku supaya menimbulkan adanya PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kita coba latihan soalnya. Saat Anda memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, harapan Anda adalah pasien menjadi tahu dan bertambah pengetahuannya atas yang Anda sampaikan. Dalam hal ini, komunikasi Anda melibatkan ranah A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Motorik, atau E. Perilaku. Oke, ya, ini berkaitan tentang promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Oke, jadi di soal ini dijelaskan bahwasanya fungsi dari kita melakukan tindakan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan itu adalah supaya apa? Supaya sasaran atau target kita, nah di sini bisa pasien, bisa klien atau suatu komunitas, itu harapannya menjadi tahu. Nah, menjadi tahu dan bertambah pengetahuannya. Nah, ini berarti terkait tentang pengetahuan. Nah, jadi kalau terkait tentang pengetahuan, maka itu masuk ke ranah apa? Jadi yang benar adalah yang opsi A, ya. Karena terkait tentang pengetahuan, maka itu masuk ke ranah kognitif. Nah, jadi jawabannya adalah yang opsi A, ya. Kalau afektif itu lebih ke sikap, psikomotor, motorik yang bersama, ya. Jadi terkait tentang bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pemahaman pasien itu masuk ke bagian di kognitifnya. Oke, selanjutnya. Pada Kabupaten X, angka kematian ibu atau AKI mencapai 302 per 100 ribu misalnya. Sementara standar dari MDGs 102 per 100 ribu. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk menurunkan AKI atau angka kematian ibu tersebut diperlukan regulasi atau aturan di daerah untuk mendukung hal tersebut. Apa yang harus dilakukan seorang tenaga promosi kesehatan untuk mendukung pembuatan regulasi? Regulasi itu sama dengan aturan, ya, atau kebijakan sama. Apakah yang A, social support, B, empowerment, C, advokasi dan negosiasi, D, komunikasi, atau yang E, material? Nah. Oke, jadi yang bisa kita garis bawahi di soal ini adalah bahasanya kita memerlukan regulasi atau sebuah aturan, sebuah kebijakan. Dan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang tenaga promosi kesehatan untuk mendukung adanya pembuatan dari regulasi, aturan atau kebijakan tersebut? Oke, langsung kita simak. Maka jawaban yang tepat, nah, dalam melakukan promosi kesehatan atau merubah perilaku, ya, karena promosi kesehatan sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa membuat merubah perilaku yang awalnya tidak baik dalam hal kesehatan menjadi yang lebih baik terkait tentang kesehatan, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C, ya, di sini, ya, karena yang kita butuhkan adalah adanya advokasi. Advokasi nanti bisa berbagai mitra, ya, sesuai dengan regulasi yang akan kita sampaikan, misal dari tokoh masyarakat setempat, kemudian dari pemerintah kabupaten, pemerintah daerah setempat, dan juga perlu adanya negosiasi, ya, negosiasi supaya apa? Supaya harapannya regulasi atau aturan tersebut dapat bisa terwujud dan terlaksana secara maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang advokasi dan negosiasi. Oke, kita masuk ke materi poin ketiga, ya, terkait tentang penggunaan APD pada pasien untuk mencegah resiko cedera. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif adalah, nah, kita awali dari pengertiannya. Jadi pengertiannya itu adalah memfasilitasi pasien atau klien dengan
menyediakan alat pengaman ya, atau APD, misalnya ada penghalang tempat tidur, ada gorden atau tirai, lampu ya, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien atau klien, serta bisa juga mencegah adanya penularan atau infeksi silang di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, jenis-jenis APD misalnya yang sering kita pakai adalah masker ya. Masker digunakan untuk menghindarkan pasien menghirup mikroorganisme dari saluran pernafasan pasien lainnya dan mencegah penularan patogen dari saluran pernafasan perawat ke klien, begitu juga sebaliknya dari pasien ke perawat. Artinya ini adalah untuk sebagai menjaga diri ya, proteksi diri terkait tentang adanya penularan yang secara droplet atau udara. Yang kedua, pembatas tempat tidur. Nah, ini digunakan untuk mencegah terjadinya resiko jatuh pada pasien. Nah, jadi pembatas tempat tidur itu sangat perlu ya, kita pastikan sebagai perawat harus dipastikan pengaman tempat tidur atau pembatas tempat tidur di sisi tempat tidur itu benar-benar sudah kondisinya kuat ya, artinya tidak menyebabkan pasien nanti jatuh dari tempat tidur. Oke, kita coba latihan soalnya. Seorang laki-laki usianya 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis fraktur kruris sinistra karena kecelakaan lalu lintas. Pada saat ini pos operasi ya, post-op ORIF hari kedua, luka bersih dan tertutup perban elastis. Pasien masih belum bisa bergerak karena masih agak nyeri saat berdiri. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/70, frekuensi nadinya 90, frekuensi nafasnya 24. Apa tindakan yang dilakukan perawat untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien? Apakah A. melatih rom pasien, C. memasang pembatas tempat tidur, C. melakukan mobilisasi tiap 2 jam, D. memberikan terapi analgesik, atau E. melatih nafas dalam? Oke, jadi ini ada pasien ya, pasiennya post-op ya, post-op ORIF. Nah, hari kedua, kondisi lukanya aman ya, bersih dan tertutup. Nah, tapi masalah pada pasien ini adalah pasien ini masih belum bisa bergerak. Nah, ini ya, pasien masih belum bisa bergerak karena masih agak nyeri saat berdiri. Nah, berarti pasiennya mengalami gangguan mobilitas fisik dan juga bisa nyeri akut karena adanya nyeri di sini. Pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya ya, apa tindakan yang dilakukan perawat untuk mencegah terjadinya cedera? Nah, ini ya, terjadinya cedera. Berarti kita cari tindakan yang lebih spesifik terkait tentang pencegahan terjadinya cedera pada pasien. Nah, ya, jadi yang kita cari adalah tindakan yang lebih spesifik yang berhubungan dengan mencegah terjadinya cedera. Cedera itu berarti juga bisa berhubungan dengan resiko jatuh. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi B, karena berkaitan tentang cedera atau risiko jatuh, maka memasang pembatas tempat tidur. Nah, ini penting ya untuk mencegah terjadinya risiko cedera atau risiko jatuh pada pasien. Oke, baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, semangat jadi SN, yakin jadi SN di periode tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.